Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini guna melaksanakan pembelajaran. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kakak ingin menanyakan bagaimana keadaan adik-adik pada pagi hari ini. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah semuanya baik ya. Ya, Kak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa biar proses pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar. Oke, perwakilan dari adik-adik bisa ada yang memimpin doa? Baiklah, teman-teman, mohon perhatiannya sebentar. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik-adik. Oke, baik adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran pagi hari ini, kakak ingin memeriksa kehadiran adik-adik sekalian. Baik, yang pertama, atas nama Firawanda. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya, Rizky Indrawan. Izin, Kak. Oke, izin ya. Ya, Kak. Baik adik-adik, setelah kakak absen tadi, ada 35 siswa yang hadir dan satunya izin dari 36 siswa. Ya, Kak. Oke, kita lanjut pada materi. Sebelumnya kakak ingin menanyakan materi minggu lalu tentang minyak bumi. Baik, tolong adik-adik dengar baik-baik tentang minyak bumi. Sumber energi apa yang biasa digunakan sebagai bahan bakar? Tolong disebutkan. Yang saya tahu, Kak, bensin, Ya, minyak tanah, terus. dan gasolin. Oke, jawabannya betul ya dari teman kalian. Jadi dari minyak bumi sendiri yang biasa digunakan sebagai sumber energi untuk bahan bakar yaitu minyak tanah, bensin, gasolin, olin, dan yang lain-lain. Ya, Oke, Kak. kita lanjut untuk cakupan materi kita pada pagi hari ini. Kakak jelaskan yaitu energi dan kalor. Yang pertama dan yang kedua yaitu persamaan reaksi. Jadi itu materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Oke, kakak sedikit ada ingin memberikan penjelasan kepada adik-adik bahwa dari adik-adik ketika memulai pembelajaran nanti, kedepannya adik-adik bisa memiliki kesempatan untuk menemukan sumber energi terbaru apabila memahami metode perhitungan efisiensi bahan yang dipilih menggunakan konsep termokimia. Jadi intinya pada pembelajaran kita pagi hari ini, kedepannya kita bisa membuat energi-energi bahan bakar terbaru. Oke, baik adik-adik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kakak jelaskan sedikit ya. Ya, Oke. Kak. Jadi melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi, diharapkan adik-adik dapat terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, cermat, teliti dalam melakukan pengamatan dan saling menghargai dalam menyampaikan pendapat. Ya, Kak. Ya, jadi itu ya. Ya, Tadi Kak. tujuan pembelajaran kita. Oke, kakak lanjut di teknik penilaian kita pada pagi hari ini. Oke, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kita membentuk kelompok. Jadi kakak menilainya sesuai dengan kelompok. Jadi kelompok yang mana saja nanti kerjanya bagus, aktif, dan banyak bertanya, dan hasilnya juga memuaskan atau bagus, kakak akan beri nilai tinggi. Dan sebaliknya juga jika ada kelompok yang kurang aktif dan juga kinerjanya yang masih kurang, kakak akan berikan nilai rendah. Iya, Kak. Oke, kita selanjutnya kakak akan membagi kelompok ya adik-adik sesuai dengan daftar hadir tadi adik-adik sebanyak 36 siswa, 35 hadir dan satunya izin ya. Tidak kenapa, nanti disampaikan kepada yang teman kita yang tidak hadirin ya. Iya, Kak. Oke, jadi dari 36 siswa ini kakak membagi menjadi 6 kelompok ya adik-adik. Iya, Kak. Berarti dalam satu kelompok terdiri dari 6 orang. Jadi dari 6 kelompok ini kakak harapkan nanti kedepannya bisa bekerja sama dengan baik dan semoga dapat menyelesaikan pertanyaan atau LKP yang kakak akan berikan nanti. Iya, Oke? Kak. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi adik-adik tentang energi dan kalor.
Oke, yang pertama yaitu hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dan hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dan hukum kekekalan energi disebut juga hukum satu termokimia. Energi yang menyertai reaksi kimia berbentuk energi kalor. Dan yang selanjutnya yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Dan sistem sendiri dibedakan menjadi 3. Jadi kakak jelaskan ya ketiga tersebut. Yang pertama yaitu sistem terbuka. Adalah sistem yang dapat mengalami perpindahan materi dan energi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu sistem tertutup. Adalah sistem yang dapat mengalami perpindahan energi dan tidak dapat mengalami perpindahan materi dan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Oke, adalah sistem yang tidak dapat mengalami perpindahan materi dan energi dengan lingkungan itu sendiri. Jadi itu ya ketiga sistem tersebut. Dan selanjutnya lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem dan mengadakan interaksi dengan sistem itu sendiri. Oke, kita lanjut kepada kalor dan kerja. Nah, perpindahan energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor yang berlambang Q kecil atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif kita sebut dengan kerja atau lambangnya W kecil. Nah, kerja adalah suatu bentuk perpindahan energi antara sistem dan lingkungan di luar kalor. Jika energi meninggalkan sistem diberi tanda negatif. Sebaliknya, jika energi memasuki sistem diberi tanda positif. Dan dari sistem tersebut terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem menerima kalor, yaitu Q-nya, Q kecil bertanda positif. Dan yang kedua yaitu sistem membebaskan kalor, Q kecilnya bertanda negatif. Dan yang ketiga yaitu sistem melakukan kerja, W-nya dia bertambah negatif. Dan yang terakhir yaitu sistem menerima kerja, W kecilnya bertanda positif. Baik, selanjutnya kita masuk di energi. Karena tadi sudah kalor, sekarang energi lagi ya. Oke. Energi dalam ialah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem dan dinyatakan dengan lambang E besar. Dan energi sendiri memiliki suatu zat atau sistem dapat digolongkan ke dalam energi kinetik dan energi potensial. Nah, sedikit kakak jelaskan apa itu energi kinetik dan apa itu energi potensial ya. Oke. Yang pertama energi kinetik. Energi kinetik itu ialah energi yang berkaitan dengan gerakan molekul sistem. Sedangkan energi potensial ialah energi yang tersimpan dalam setiap zat atau sistem. Nilai energi dalam atau yang biasa kita lambangkan dengan E besar tidak dapat diukur. Namun perubahan energi dalam dapat ditentukan dengan selisih antara energi-energi dalam produk atau yang biasa kita lambangkan dengan E besar P kecil dengan energi pereaksi E besar R besar juga. Oke, dan rumusnya sendiri yaitu delta E sama dengan EP dikurang ER. Dan keterangannya yaitu EP sendiri energi produk dan ER energi pereaksi. Oke, kita lanjut ke kalor atau yang kita lambangkan dengan Q kecil. Kalor adalah energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Dan untuk perpindahan kalor sendiri akan berlangsung hingga suhu di antara keduanya sama jumlah. Kalor dinyatakan dalam satuan kalori atau lambang satuannya kal dan joule atau J besar. Nah, untuk nilai 1 kalori sendiri sebesar 4184 joule. Jadi untuk adik-adik mohon diingat ya, untuk 1 kalori itu sama dengan 4184 joule. Oke. Jumlah kalori yang diserap atau dibebaskan oleh suatu zat atau suatu sistem dapat ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur perubahan suhu yang terjadi pada zat atau sistem tersebut. Dengan rumusnya yaitu Q kecil sama dengan M massa dikali kalori jenis air dikali delta T, atau Q kecil sama dengan C kali delta T. Baik, dan untuk keterangan dari rumus sendiri saya jelaskan ya. Untuk Q kecilnya itu adalah jumlah kalor, satuannya joule, dan M kecilnya itu adalah massa zat, satuannya gram.
Untuk delta T-nya sendiri yaitu perubahan suhu dengan rumus T akhir dikurang T awal. Satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Dan untuk C kecilnya itu adalah kalor jenis. Dia satuannya itu Joule per gram pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Dan untuk C besar sendiri adalah kapasitas kalor. Itu satuannya yaitu Joule per K atau Kelvin pangkat min 1. Oke, selanjutnya hubungan antara energi dalam kalor dan kerja dirumuskan dalam hukum 1 termodinamika yang disebut juga hukum kekekalan energi. Secara matematikanya, hukum 1 termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu rumusnya bisa dicatat ya adik-adik, yaitu delta E besar sama dengan Q tambah W atau energi tambah usaha. Oke, selanjutnya kita masuk pada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Oke, berdasarkan peristiwa perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem, reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, untuk reaksi eksoterm sendiri dan reaksi endoterm melibatkan perubahan entalpi. Entalpi atau dalam kurung H besar merupakan besarnya kalor reaksi yang diukur pada tekanan tetap. Oke, kita lanjut pada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm ya adik-adik. Oke. Berdasarkan peristiwa perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau dari sebaliknya dari lingkungan ke sistem, reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm dan endoterm melibatkan perubahan entalpi. Entalpi atau H besar merupakan besarnya kalor reaksi yang diukur pada tekanan tetap. Oke, kita lanjut. Untuk reaksi endoterm sendiri adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga kalor dari sistem akan bertambah. Maka delta H-nya sama dengan positif, artinya Hp lebih besar dari Hr. Dan untuk rumusnya sendiri, reaksi endoterm yaitu delta H sama dengan Hp dikurang Hr lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut ke reaksi eksoterm. Oke, reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Tadi terbalik ya dengan endoterm. Endoterm tadi dari lingkungan ke sistem, sedangkan eksoterm sendiri dari sistem ke lingkungan. Nah, sehingga kalor dari sistem akan berkurang, maka delta H-nya sama dengan negatif. Artinya, Hp lebih besar dari Hr. Dan untuk rumus dari eksoterm sendiri adalah delta H sama dengan Hp dikurang Hr kurang dari 0. Oke, baiklah adik-adik. Itulah penjelasan materi dari kakak mengenai energi dan kalor. Semoga adik-adik bisa memahami dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari dan semoga bermanfaat ke depan harinya. Oke, baiklah adik-adik, itulah tadi penjelasan dari kakak. Selanjutnya biar adik-adik lebih paham dan bisa dipelajari di rumah lagi, kakak akan berikan contoh soal kepada adik-adik. Oke? Iya, Kak. Oke. Nomor 1. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sebesar 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, yang ditanyakan tentukan kalor yang diserap. Oke, langsung kita masuk jawabannya adik-adik. Iya, Kak.
Yang diketahui di sini sebelumnya kakak ingin tanyakan adik-adik, kira-kira apa bisa adik-adik sebutkan rumus dari kalor? Kalor sama dengan M kali C kali delta T. Ya, itu ya. Jadi rumus Ya, dari Kak. kalor sendiri Q sama dengan M kecil kali C kecil kali delta T. Oke, kita lanjut diketahui biar lebih mudah untuk menyelesaikan soalnya. Diketahui yang ditanya karena di sini yang di apa akan mau dicari Q-nya, berarti yang diketahui harusnya ketiga rumus ini. Oke, yang pertama dari M. M-nya masanya sebesar air 3 kg. Oke, tulis 3 kg. Kemudian jenis kalor airnya sama C. Ini jenis kalor air sama dengan 4186 joule per kilogram derajat Celcius. Dan yang terakhir delta T-nya. Delta T ini saya tanyakan dari adik-adik, apa rumus dari delta T? Delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal, Kak. Oke, bagus. Jadi delta T tadi yang seperti dijelaskan teman kalian sama dengan kakak tulis T1 ya. T1-nya T akhir dan T awalnya dia T0 sama dengan. Dan di sini dia T1 T akhirnya dia dipanaskan hingga kusut 35 derajat Celcius, berarti 35 derajat Celcius dikurang suhu awalnya Iya, yaitu Kak. 10 derajat Celcius. Sampai di sini paham? Iya, paham, Kak. Oke, sama dengan berapa? 35 kurang 10. 25 derajat Oke, Celcius. 25 derajat Celcius. Oke, baik adik-adik, selanjutnya karena sudah kita diketahui tadi, kita lanjut yang ditanyakan. Tanyakan dia. Ditanyakan dia yaitu ini kalornya. Oke, masuk di penyelesaian. Sesuai rumus tadi kita masukkan I sama dengan M kecil kali C kecil dikali delta T. Oke, kita masukkan jumlahnya. Dari M masanya tadi sebesar 3 kg. Oke, kita masukkan 3 kg dikali C-nya, jumlah kalor airnya sama dengan 4186 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian dikali delta T-nya sama dengan 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Oke, seterusnya kita faktorkan kali 3 dikali 4186. Bisa kakak minta tolong carikan aja kira-kira berapa jumlahnya? Iya, tunggu, Kak. Jadi dia, Kak, 12.558. Oke, 12.558 ya. Ya, Kak. Kemudian dikali 25. Berapa ya, Dik? Tunggu, Kak. Coba cari lagi. Dia, Kak, 313.950. 950. Oke, Iya, berarti Kak. jawabannya. Oke, sekarang kita tentukan satuannya. Oke, karena sini sesuai pemfaktoran perkalian, jika ada satuan yang sama itu dihapus saja. Ini 3 kg, sini 4186 joule per kilogram, ini kilogramnya juga dihapus. Kemudian di sini ada derajat Celcius, di bagian sini juga ada derajat Celcius, di delta T-nya juga derajat Celcius. Oke, kita hapus. Berarti dia tertinggal joule. Berarti satuannya joule. Jadi hasil akhirnya 313.950 joule. Sampai di sini ada yang ditanyakan adik-adik? Tidak, Kak. Tidak, sudah mengerti? Mengerti, Kak. Oke, dicatat ya. Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Kalau masih semangat, kita lanjut ya di soal yang kedua. Oke, baik adik-adik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 ya. Iya, Kak. Biar lebih banyak lagi dipelajari nanti. Oke. Air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur temperatur 25 derajat Celcius dipanaskan dengan energi
energi sebesar 1000 kalori. Sebesar 1000 kalori. Oke. Jika kalau jenis airnya sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius, yang ditanyakan sini tentukan temperatur air setelah pemanasan tersebut. Oke, lanjut. Ini soal dari nomor 2 hampir sama ini nomor 1. Oke, baik adik-adik, selanjutnya kita jawab soal ini sama-sama ya. Iya kak. Oke, jawabnya. Karena soal nomor 2 hampir sama dengan soal nomor 1 dan ditanyakan nanti kalorinya, mengenai kalori, kita gunakan rumus yang sama juga. I sama dengan M kecil kali T kecil kali delta T. Oke, untuk memudahkan menjawab soal, kita perlu menuliskan diketahui. Sesuai dengan soalnya, air sebanyak 100 gram. Jadi yang diketahui pertama itu masanya, M dengan 100 gram, yang memiliki temperatur 25 derajat Celcius. Jadi T besar temperatur dengan 25 derajat Celcius, dan dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori. Kalori itu namanya Q besar dengan 1000 kalori. Dan yang terakhir itu jenis airnya. Kalau jenis airnya sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Lambangnya yaitu C kecil dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, kita masuk di tanyanya. Tanya sini sesuai dengan soal, tentukan temperatur air setelah pemanasan tersebut. Itu delta T-nya, temperatur airnya setelah pemanasan. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal ini, saya tanya kepada adik-adik, kira-kira apa rumus dari delta T? Apa sesuai dengan rumus ini? Kalau delta T dicari, kira-kira bagaimana dia penyelesaiannya? Saya kak. Ya, silakan. Jadi delta T sama dengan Q per M kali C. M kali C. Oke, jadi jawaban teman-teman betul ya? Iya delta kak. T sama dengan Q per M kali C. Jadi kakak jelaskan sedikit kenapa dia rumusnya delta T sama dengan Q per M kali C. Karena jika di sini ketahui delta T, maka satu ruas yang dengan delta T ini akan menjadi penyebut di bawah ya. Iya kak. Dan jika luas dan lawan ruasnya, ruas kirinya ini akan menjadi pembilang yang di atas. Oke, habis ini paham? Paham kak. Oke, kita lanjut. Masukkan nilainya. Delta T sama dengan Q sama dengan 1000 kalori per sini M kali C, M kecilnya sama dengan 100 gram dikali C kecilnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Kita selesaikan. Oke, sebelumnya 100 dikali 1 sama dengan 100 ya? Iya kak. Ya, lanjut 1000 dibagi 100 sama dengan 10 kak. Oke, jadi 10 ya? Iya kak. 10. Oke, selanjutnya kita menentukan satuannya. Untuk menentukan satuan, dalam pembagian maupun perkalian kita harus menghabiskan satuan yang sama. Iya kak. Mulai dari sini ya, gram, sini ada gram, dan sini juga ada gram. Oke, kita hapus gram pertama. Kemudian kalori, sini ada kalori, sini juga kalori ya. Iya kak. Oke, kita hapus kalori. Jadi yang tersisa tinggal derajat Celcius ya. Iya kak. Oke, jadi satuannya derajat Celcius. Jadi temperatur air setelah pemanasan tersebut sebesar 10 derajat Celcius. Oke, selesai. Sampai di sini mengerti? Mengerti kak. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Kak. Oke, alhamdulillah. Jadi itu saja contoh soal kita pada pagi hari ini, 2 soal ya, supaya kedepannya adik-adik bisa pelajari di rumah lagi dan lebih mengerti kira-kira apa itu energi dan kalori ya. Iya, Kak. Oke, untuk memperbanyak pengetahuan teman-teman lagi sesuai dengan kakak pembagian kelompok tadi ada 6 kelompok ya. Iya, Kak. Jadi setiap kelompok kakak akan bagikan LKPD ya Iya, Kak. untuk dikerjakan. Jadi kakak harap setelah kakak bagian LKPD ini adik-adik akan mengerjakan dengan baik, kerjasama, dan semoga bisa menjawabnya dengan benar ya. Iya, Kak. Oke, ini pertama dari kelompok 1 KPD-nya. Makasih, Kak. Oke, baik adik-adik. Setelah kakak periksa pekerjaan dari kalian di sini, kakak melihat dari 6 kelompok ini yang paling tinggi nilainya yaitu kelompok 4. Karena dari pekerjaan ini jawabannya hampir sempurna dan kakak lihat tadi teman-teman kelompok 4 mengerjakan dengan baik dan kerjasama. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada 6 kelompok ini dan untuk selepas pembelajaran ini kakak akan berikan hadiah kepada kelompok 4. Selanjutnya kakak ingin menanyakan tentang kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Untuk perwakilan dari kelompok mungkin ada yang siap untuk memberikan kesimpulannya? Saya, Kak. Oh iya, baik silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu eksoterm adalah reaksi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan dan endoterm sendiri adalah reaksi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Oke, itu ya jawabannya. Teman-temannya juga bisa mendengar atau jadi jawabannya itu benar ya. Jadi kakak ingin jelaskan juga sedikit untuk tambahannya. Jadi untuk eksoterm sendiri tadi yang dijelaskan teman-teman kalian yaitu reaksi pelepasan dari sistem ke lingkungan. Nah, sedemikian sehingga kalor dari sistem tersebut dia berkurang. Jadi dia contohnya itu delta H dari eksoterm sendiri itu sama dengan min. Nah, sedangkan untuk endoterm sendiri reaksi penyerapan dari lingkungan ke sistem sehingga sedemikian kalor dari sistem bertambah. Jadi untuk delta H dari endoterm sendiri dia plus dan untuk dari eksoterm sendiri dia negatif karena dia berkurang dan untuk endoterm sendiri bertambah. Oke, itu tadi kakak tambahkan dari penjelasan dari teman kalian. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak ingin memberikan materi untuk minggu depan. Mungkin bisa dicatat ya adik-adik. Iya, Kak. Oke, yang pertama itu untuk materi minggu depan perubahan entalpi standar. Iya, Kak. Yang kedua yaitu kalorimeter dan perubahan entalpi reaksi. Iya, Kak. Sudah, Kak. Oke, baik. Selanjutnya tunggu ya, Dik. Selanjutnya kakak ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik karena telah mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan tenang, tertib, dan semangat. Baik adik-adik, kakak ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua karena telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan tertib, tenang, dan semangat. Oke, selanjutnya kakak ucapkan banyak terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.